إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح جميع الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم يحيى سليمان وإلى حضرة والصالم فرم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Firman Channel, juga para pemirsa Dinas LH Sunter Jaya Channel, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab kedermawanan. Ya, kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 1, dan malam ini kita lanjutkan pengajiannya sampai pada hadis yang nomor 2. Mudah-mudahan nanti lanjut dengan hadis nomor 3, 4, dan 5-nya insyaallah. Mudah-mudahan bisa selesai waktunya. Hadis nomor 2 yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 272 di tengah-tengah itu kan, hadis nomor 2. Sudah saja ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, muraji'nya kepada hadis sebelumnya, hadis nomor 1 ya. Wa anhu, dan dari sahabat wa anhu, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi mim malihi. Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya dibandingkan dengan hartanya sendiri? Qalu, mereka para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidak ada satupun di antara kami kecuali lebih mencintai hartanya sendiri. Qala, kemudian Rasulullah bersabda kembali, fa inna malahu ma qaddama. Sesungguhnya hartanya sendiri itu adalah apa yang telah digunakan,
apa yang telah diinfakkan, wa ma la warisihi ma akhara, dan harta ahli warisnya itu adalah harta yang diakhirkan atau harta yang ditinggalkan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Tuh. Jadi yang namanya harta yang sering diklaim, yang sering diakui oleh seseorang, ini punya saya, ini milik saya. Baik. Itu kemudian sebagiannya dimakan, sebagian dibelikan pakaian, sebagian diberikan perabotan dan sebagainya. Baik, bertanya, yang dimakan jadi apa? Harta kita yang kita makan itu kemudian jadi apa? Jadi isinya sepiteng kan? Nggak pandang bulu, siapapun yang makan, dimanapun makannya, apapun yang dimakan, semua akan jadi isi sepiteng. Ya, mau makan di warung pinggir jalan, makan di restoran, makan di mana, semua masuk ke situ. Ya. Yang dimakan jadi isi sepiteng. Yang dipakai, yang dibelikan pakaian, apa baju, apa peci, apa sendal, apa sepatu, apa kaki, kayak sarung, apa segala macam itu. Lalu akan jadi apa? Akan jadi sampah. Akan jadi sampah. Yang ditinggal, yang disimpan-simpan, yang ditabungin dibuang, yang disimpan di bawah bantal, simpan di bawah kasur. Terus yang dia akan jadi apa? Akan jadi milik ahli warisnya. Iya, orang nyimpan duit 10 miliar. Nanti malam meninggal. Besoknya milik siapa ini? Punya siapa? Ya punya ahli warisnya semua. Semuanya punya ahli warisnya. Baik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam mendidik umatnya, di dalam menyadarkan umatnya agar memiliki sifat kedermawanan, ya, itu beliau sampaikan dengan bahasa yang sangat halus, dengan ilustrasi yang sangat indah, sehingga orang kemudian tersadar, iya ya, yang dimakan jadi sesepiteng, yang dipakai jadi sampah, yang disimpan jadi milik ahli warisnya. Yang harta kita itu yang mana harta kita itu? Harta kita itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Harta yang kita infakkan di jalan kebaikan. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Jadi orang tersadar. Nah, dari situ sesungguhnya kita sudah mendapat satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa ketika kita menasihati orang, ketika kita mengajak orang agar tumbuh sifat kedermawanannya, itu ngomongnya nggak boleh saklek, nggak boleh to the point, saklek itu. Infakin ya, percuma kalau kamu nggak begini, nanti kamu akan turun adab Allah, nanti orang nggak akan tertarik gitu, begitu. Malah akan dicemooh nantinya kan. Malah akan dicemooh sama orang yang dinasihati. Ini saya berikan contoh, punten, ini sekedar contoh aja, bukan riba ya, bukan sekedar contoh. Saya juga nggak nyebut nama, saya juga nggak nyebut tempatnya, nanti saya dituntut pencemaran nama baik.
Pernah itu ketika ada seorang kiai, dia penceramah, dia ceramah di satu desa. Kebetulan sebagian besar masyarakatnya adalah petani, desa kan petani umumnya. Dia bilang apa? Kebetulan habis musim orang ya hama tadi itu, orang serang orang kan habis semua itu, gagal panen. Orang lagi pada nangis karena gagal panen. Kayak gitu loh. Dia ceramah apa? Makanya sampean itu zakat. Dia bilang itu. Karena sampean gak pada zakat, maka turun adab Allah. Akhirnya sawah sampean padi sampean keserang wurang semuanya. Digeneralisir. Padahal ya enggak semua lah. Ya kan? Enggak semua orang yang hadir di situ enggak zakat kan, yang enggak zakat ya ada, tapi yang banyak yang zakat juga. Oke. Musim tanam berikutnya. Biasa padi kan setahun 2 kali. Rendang ketiga kalau Cirebon gitu kan. Ya, ketiga. Musim tanam berikutnya masih musim wereng juga. Sawahnya Pak Kiai tadi kena wereng juga. Karena orang ini cerita nyata, orang juga. Saya nggak nyebut nama aja. Juga. Akhirnya ada salah satu tokoh desa itu. Dia tokoh, kebetulan dia juga tukang guyon, tukang bercanda, kenal banget sama kiainya. Dia tukang guyon. Dia datang, Waalaikumsalam. Apa? Disebut namanya. Wah, dia bilang gitu kan. Nah, dia bilang, Kiai nggak zakat ya? Kamu nih katanya gitu. Emang kenapa? Serang orang kan, padanya diserang orang kan, dia langsung gitu. Nah itu, ada semua begitu, nggak boleh. Ya orang lagi menangis kok dalamnya, semua lagi padinya diserang orang. Ya, lalu dia bilang gitu, pokoknya kamu zakat, kalau zakat nanti turun ataupun nanti pokoknya bikin jadi serang orang semua. Ya orang kalau datang nggak pandang sawahnya siapa begitu. Yang zakat ya kena, yang nggak zakat juga kena kalau gitu. Jadi jangan nganukan begitu. Enggak. Rasulullah SAW tadi bahasanya bagus sekali. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dalam mendorong orang agar tumbuh sifat kedermawanannya juga pakai bahasa ilustrasi yang sangat bagus. Zakat kamu gitu, infak kamu, kalau tidak nanti kamu akan diadab oleh. Ya orang nggak tertarik apa gitu. Coba perhatikan bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal mendorong orang untuk berinfak. Apa bahasanya? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin adalah bagaikan sebutir biji. Ambatat sab'a sanabila yang dapat menumbuhkan 7 tangkai. Wa fi kulli mi'atu habbah. Dan pada tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Demikianlah Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi gitu ngomongnya yang bagus. Jadi bahasa dakwah itu mesti bahasa yang bagus. Mesti bahasa yang mengajak, jangan mengejek. Ya. Kalau bahasanya mengejek atau menyakiti, apalagi urusannya dengan masalah infak kayak begitu, orang bukan tertarik, malah balik nyerang menyemooh orang yang mana. Dia pasti akan begitu. Bilangnya apa? Ya, dia aja begitu. Nggak beda. Nanti akan yang terjadi akan seperti itu. Baik. Maka ya itulah keteladanan daripada gaya bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rangka mendidik umatnya itu.
Baik, diteruskan dulu ya di hadisnya sampai hadis nomor 3. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian terhadap siksa api neraka, walau bisyikri tamratin, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Muttafaqun alaih, riwayat hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Ini juga bahasa yang bijak lagi. Apa maksudnya? Kenapa Rasulullah mengatakan anfik ya, ma razaqakumullah, infakkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kamu gitu. Enggak. Rasulullah pakai bahasa yang sangat halus tadi. Takutlah kalian kepada siksa api neraka meskipun hanya dengan sebiji korma. Lah ini apa makna dari susunan kata yang seperti itu? Hanya harus pahami. Beda enggak? Apa itu namanya pemahamannya dengan ketika Rasulullah mengatakan misalnya anfik ma razaqakumullah, infakkan sebagian dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kamu, dengan kalimat tadi ittaqun nar walau bisyikri tamratin, takutlah kalian kepada api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Beda Pak faedah bahasanya. Kalau itu apa maksudnya? Maksudnya untuk menyadarkan kita selama ini pemahaman kita terhadap masalah infak itu kan begini. Kalau kita berinfak berarti dapat pahala kan gitu. Kalau tidak berinfak ya tidak dapat pahala. Ya seperti itu. Pemahamannya seperti itu kan. Kalau kita berinfak berarti kita dapat pahala. Kalau tidak berinfak maka kita tidak mendapatkan pahala. Jadi itu. Tapi melalui hadis saja kita disadarkan oleh Rasulullah SAW. Ini urusannya bukan urusan kalau infak dapat pahala, kalau tidak bukan pahala, tidak. Tetapi harta yang tidak diinfakkan itu itu bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Harta yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, kemudian tidak ada sebagian yang diinfakkan di jalan Allah, tidak ada sebagiannya yang diinfakkan di jalan kebaikan, maka hartanya itu akan menjerumuskan dirinya ke dalam siksa api neraka. Kenapa begitu? Sekarang logikanya begini. Karena begini, Bapak dititipi duit, Pak titip ya, nih buat Bapak dan juga buat dibagi-bagi. Terus Bapak pakai sendiri duitnya, semua dihabiskan sendiri, nggak ada yang untuk bagi-baginya. Kira-kira yang nitipin marah apa enggak? Ini buat Bapak dan juga buat dibagi-bagi, dipakai sendiri semuanya, dihabisin semua. Marah apa enggak yang nitipin? Marah kan? Marah. Oke. Sekarang harta ini semua orang pasti akan mengatakan, kita juga mengatakan harta ini titipannya Allah. Iya, kita katakan begitu kan? Iya kan? Ya, harta ini cuma titipan katanya. Titipannya siapa? Titipannya Allah. Titipannya Allah. Jadi Allah yang nitipkan harta itu kepada kita. Allah yang nitipkan harta itu kepada kita mengatakan apa? Kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian dari apa yang telah karuniakan kepada, infakkan sebagian rezeki yang telah kami karuniakan kepadamu. Itu kata Allah. Terus
Sampai kita nggak diinfakkan, dipakai sama mau kita sendiri, nggak ada yang bersih. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka itu haqqun, ada hak, lis-sa'ili, bagi orang-orang yang meminta, wal mahrum, dan orang-orang yang tidak meminta, karena demi menjaga kehormatan diri mereka. Tidak ditunaikan juga haknya. Marah apa enggak yang nitipin? Marah, pasti marah. Yang dititipin siapa? Yang Allah, pasti marah. Maka itu kata Rasulullah, takutlah kalian kepada neraka, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Sebiji kurma itu kalau dia nggak punya apa-apa, punyanya cuma kurma itu, punya 2 biji, sebiji dimakan, sebiji kasihin. Punya 1 biji, separuh dimakan, separuh kasihkan. Kalau punya sebegitu, kalau punyanya banyak ya jangan 1. Masa punya duitnya jutaan, nah sedekah kurma atuh, ya. Gimana? Ya yang banyak 10 kilo lah kurma. Ya kurma itu kan karena ceritanya ke di Arab sana. Sana makan pokoknya kurma. Di sini ya nggak usah juga orang punya cari-cari kurma. Ya apa orang sini makannya apa? Nasi uduk, lontong sayur, ya, nasi bungkus. Ya kasih itulah. Jadi bukan kurma terus kalau sedekah mesti cari kurma. Ya enggak, cari makanan pokok orang sini. Itu. Sini makannya apa? Ubi, singkong, nasi, ya kasih dengan gitu. Walau bisik kita merotin masih wajib butir mal. Kalau punyanya cuma sebutir, 2 butir. Kalau punya banyak segitu. Kalau nggak ada lagi yang dia punya, ya udah senyum aja lah. Karena Rasulullah juga mengatakan, tabassumuka liwajhi abika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi senyum di hadapan saudaranya itu menjadi sedekah. Itu kalau dia udah nggak punya apa-apa, nggak ada lagi yang bisa dikasih. Korma sebutir aja dia nggak punya, gitu misalnya. Roti sepotong aja nggak punya, ya dia masih senyum lah. Senyum aja masih nggak bisa, gitu kan. Ya udah yang penting jangan merengut. Udah senyum muka aku merengut dulu. Jangan. Loh, apa ini? Gitu kan. Jadi saya sebut tadi, senyum itu menjadi sedekah. Ini bagi orang yang sudah nggak lagi punya apa-apa, nggak punya apa-apa, senyum jadi sedekah. Kalau orang punya kue banyak, boleh ngadepin kue banyak, terus catat orang, Pak bagi dong, gitu. Terus dia senyum, ya. Dia lagi megang kue banyak, nih ada orang datang minta, Pak bagi dong, terus senyum gitu, nggak dikasih kuenya, senyum doang, ya meledak itu mah, yang meledak. Orang punya duit banyak, ada orang datang, gitu kan, ada orang datang, dia sangat membutuhkan, dia minta, nggak dikasih, kasih senyum doang gitu, ya kurang ajar. Ya iya, ya dikasih. Senyum itu sedekah, itu bagi orang yang sudah tidak lagi punya apa-apa. Bahkan kalau senyum aja nggak bisa, yang penting jangan merengut. Kenapa? Nggak merengut aja itu termasuk sedekah. Bapak paham maksudnya? Pak, orang kalau lagi nggak punya duit, nggak punya apa-apa, duit nggak ada, beras nggak punya, utang di warung banyak, itu biasanya senyum aja susah, Pak. Senyum aja susah, bawaannya merengut dulu kan gitu. Iya, makanya udah kalau nggak bisa senyum jangan merengut lah, ya gitu. Saya kan, itulah makanya jadi kita sadar bahwa harta yang tidak diinfakkan itu bukan hanya sekedar dia tidak mendapatkan pahala, tapi harta itu bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Ya terusin ke hadis, masih satu lagi hadis nomor 4. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala
Dari sahabat Jabir radhiyallahu berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dimintai sesuatu. Faqala, kemudian beliau menjawab, la, tidak. Tidak itu maksudnya nggak ada, nggak bisa, nggak boleh. Itu la itu bisa begitu. Ya, nggak ada, oh nggak bisa, oh nggak boleh, nggak pernah Rasul mengatakan itu, nggak pernah. Bahkan pernah pada satu ketika ada anak kecil, ada seorang anak yang disuruh sama ibunya untuk minta baju sama Nabi. Nah, kamu datang ke rumah Rasulullah ya. Apa ibu? Kata anak. Minta baju. Beliau minta baju. Iya, kata anak itu. Anak itu datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata anak saya? Ya Rasulullah, saya disuruh ibu. Disuruh apa nak? Disuruh minta baju katanya. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Iya, sampaikan sama ibumu ya nak. Nanti kalau bajunya sudah ada, nanti dikirim. Bilang aja. Ya kata saya. Iya ya Rasulullah. Anak itu pulang. Terus kita sampai di rumah ditanya sama ibunya. Gimana? Ketemu nggak sama Nabi? Ketemu bu. Apa katanya? Katanya ntar kalau bajunya udah ada, ntar dikirim. Dia nanya lagi ibunya, Nabinya pakai baju nggak? Ya pakai lah bu, masa enggak? Kata anak pakai. Oh kalau gitu bilang ya Rasulullah, baju itu aja tuh yang lagi dipakai gitu. Namanya anak polos kan. Dia datang lagi. Ya Rasulullah, itu kata ibu, baju itu aja yang lagi dipakai. Oh gitu. Ya. Tunggu nanya, tunggu. Baik. Tunggu Rasulullah masuk kamar. Kemudian beliau buka bajunya, beliau bungkus rapi, lalu sampaikan, nih, nah ini sampaikan sama ibumu, nih kasihin sama ibunya ya. Ya makasih. Datang, dia kasih sampai segitu. Padahal yang beliau punya ya cuma itu, yang dia dipakai itu. Akhirnya sampai masuk waktu sholat kan, sahabatnya di masjid nunggu, di mana Rasulullah? Belum juga datang beliau. Apa beliau lagi sakit apa gimana? Akhirnya ada salah seorang sahabat yang datang menemui Rasulullah SAW di rumahnya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Rasulullah beliau lagi nggak pakai baju. Ya Rasulullah, kenapa? Ceritakan Rasulullah, tadi ada anak datang ke sini, dia minta baju lagi situ. Wah, sahabat tuh gondok banget, terlaluan banget tuh ibu itu. Baju satu-satunya diminta lagi gitu. Akhirnya beliau pulang, ambil baju, dikasih. Seperti itu. Jadi nggak ada. Beliau pun nggak pernah menolak kalau diminta. Ya, nggak. Wah, nggak ada, nggak punya. Waduh, Pak punten bisa minta tolong nggak? Begini. Aduh, sama aja. Saya juga lagi, waduhnya banyak kan, sama aja, waduhnya banyak. Orangnya nggak pernah. Sampai baju satu pun yang lagi dipakai pun juga, beliau nggak pernah mengatakan tidak. Makanya dikatakan tadi katakan di saat nggak pernah Nabi kalau diminta sesuatu lalu beliau jawab tidak, nggak. Masih ya, 6 menit lagi dah. Masih. Satu lagi masih bisa ya. Hadis nomor 5. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak sehari pun berlalu manakala pagi muncul mendatangi umat manusia, illa malakaini yang zilani, kecuali ada dua malaikat yang turun. Jadi setiap pagi kata Rasulullah ada dua malaikat yang turun, itu nggak pernah absen, nggak pernah absen, nggak pernah absen, itu nggak pernah ada kelewat, dan malaikat itu nggak turun, dia mesti turun. Fayaqulu ahaduhuma, lalu salah satu di antara keduanya itu kemudian berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan yang satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kebinasaan, berikanlah kehancuran, buatlah ludes, itu yang anunya talafan itu terhadap orang yang kikir. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini hadisnya sahih. Sahih. Pilihannya ada pada diri kita sendiri. Ya. Pilihan pada diri sendiri. Apakah kita ingin menjadi orang yang didoakan oleh malaikat setiap pagi, ataukah ingin menjadi orang yang disumpahin terus setiap pagi sama malaikat? Kalau doain baik namanya didoakan kan, tapi kalau doain jelek namanya disumpahin kan gitu. Apa tadi? Dua-duanya didoakan sama malaikat itu doa. Yang doakan ya malaikat. Ada malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti terhadap orang yang berinfak. Jadi kepada orang berinfak itu akan sama malaikat itu, mudah-mudahan Allah memberikan ganti terhadap apa yang telah diinfakkannya itu. Terhadap orang-orang yang kikir disumpahi sama malaikat tadi, didoain jelek lah ya cuman, didoain mudah-mudahan hartanya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Caranya Allah membinasakan harta seorang gampang, nggak ada susahnya bagi Allah. Ada enggak orang yang hari ini kaya raya besok jatuh miskin? Ada. Jangan dikira harta yang disimpan-simpan yang itu terus nggak habis juga. Cara habisnya yang berbeda-beda, tapi akan habis juga. Jadi jangan dikira kalau duit nggak diinfakkan, disimpan terus nggak habis. Ya. Jangan dikira harta kalau diinfakkan terus habis dia jatuh miskin. Enggak. Belum dengar ya? Pernah dengar apa enggak ceritanya ada orang berinfak terus habis hartanya karena diinfakkan itu? Kayaknya belum dengar, saya belum dengar ceritanya ya. Yang ada ya orang yang bangkrut gitu kan. Ya, karena dia tidak mau berinfak. Baik, nanti kita lanjutkan pada malam Sabtu minggu yang datang insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina sallim wa radiyallahu ta'ala wa sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi laka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من الحياة وبعد الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق لأقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.